Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Al-ayah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa silaturahim dalam rangka Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita mimpikan, yang kita harapkan dimudahkan ketercapaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaatnya memberikan kemudahan dalam aktivitas kegiatan kita keseharian. Oleh karena itu, dalam rangka menghantarkan syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah, syafaat beliau selalu kita nantikan di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum bitaqwallah. Jamaah Qiyamul Lail yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para kultum dari hari pertama sampai ini tentu mengingatkan kepada kita semua dalam rangka menggapai ridwan Allah melalui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mencoba untuk puasa dalam kerangkai tinjauan tasawuf dan etika bisnis. Yang pertama, para ulama, para salafus saleh mencoba ingin menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang dalam hidupnya itu tidak pernah atau mungkin ya atau pasti tidak pernah mengikuti bagaimana kilas balik jejak, rekam jejak Rasulullah. Maka bagaimanapun caranya golongan tasawuf mencoba untuk menteladaninya, untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan riyadhah, yaitu puasa. Salah satu contohnya seperti yang sering ya kita dengar namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang waliul kutub, yaitu di samping melaksanakan ibadah puasa Ramadan setiap tahunnya, juga tiap hari sampai 40 tahun. Maka kemudian dikenal sebagai Sultanul Aulia Waliul Kutub Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kemudian manaqibnya hampir tiap minggu itu selalu dibacakan oleh para ahli sunnah wal jamaah. Dalam hal ini tentunya adalah Nahdlatul Ulama, ya tentunya jamaahnya ya. Nah, apa yang sebetulnya dalam dunia tasawuf itu lakukan? Ini sangat erat kaitannya dengan al-imsar. Yang pertama adalah takhalli, yakni mengosongkan mentalitas kita dari sifat-sifat mazmumah, yakni sifat-sifat buruk, mulai sombong, iri, dengki, takabur, ya, dusta, ingkar janji, itu sudah mulai. Maka mari kita sama-sama bareng-bareng ya diingatkan oleh setiap kultum
Kalau kemudian kita selalu menjadwalkan dalam satu Ramadan atau dalam 30 hari, imsak jam berapa, maghrib jam berapa, dan seterusnya, maka kita ganti menjadi satu, yakni takhalli, mengosongkan. Hari pertama apa yang kira-kira kita kosongkan? Sifat dengki. Itu ahli tasawuf mencoba untuk memberikan nilai-nilai positif dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Walaupun tentunya sudah masyhur, sudah maklum, pada saat menjelang bulan puasa pasti yang ramai adalah mana jadwal imsak, mana jadwal Ramadan dari A sampai Z. Nah, kita coba dari mulai pertama sampai 30 kita rubah. Pertama, kolom pertama nomor, kolom kedua adalah takhalli. Sifat-sifat buruk kita tulis sampai 30 hari. Nah, setelah kemudian sifat buruk kita daftar, kita identifikasi, kolom yang kedua adalah tahalli. Apa itu tahalli? Menghiasi sifat-sifat jelek menjadi sifat-sifat mahmudah. Dari mulai ingkar janji menjadi amanah. Kita checklist. Dari bohong menjadi jujur. Kita checklist. Itulah salah satu bentuk dari tahalli, dan yang terakhir adalah tajalli. Menampakkan sifat-sifat baik dalam rangka mewujudkan insan yang bertakwa. Oleh karena itu, kita mengajak semuanya agar supaya impian kita menjadi orang yang bertakwa dalam menggapai cita-cita dan impian kita sebagai seorang mukmin dihiasi oleh perbuatan-perbuatan yang berupa amal soleh. Oleh karena itulah maka seperti yang tadi disampaikan dalam ayat At-Tin, orang-orang yang mempunyai derajat yang tinggi adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang disebut sebagai amal soleh? Mungkin kalau orang yang beriman sudah tahu. Amal soleh itu apa? Satu, jihad fi sabilillah. Ta'at taqarrub ilallah bitta'ah, atau berbuat baik kepada ibu dan bapak atau orang tua, atau amanah di dalam berkegiatan kita, terutama dalam kegiatan aktivitas ekonomi. Kenapa kemudian dalam tema ini di samping tasawuf kemudian etika bisnis, kenapa banyak orang-orang tertangkap KPK? Karena itu israf. Mempunyai kehidupan yang flexing, memperkaya diri, seperti tadi imam menyatakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan dalam kekayaan sehingga KPK langsung tangkap, termasuk anaknya, ya, selalu menampakkan kekayaan akhirnya ditangkap juga. Itu sebetulnya dalam bahasa etika bisnis ada israf. Dalam teori produksi di dalam Islam itu ada 3 teori. Yang pertama adalah domain mubah. Domain mubah itu artinya kita memproduksi suatu barang, jasa, tanpa ada di dalamnya adalah gharar, penipuan, ribawi, maisir, maka itu semuanya boleh. Itu namanya mubah. Al-aslu fil ibahah atau al-aslu fil muamalah al-ibaha ila madalla dalilu ala khilafih. Domain yang kedua adalah halal. Atau domain yang pertama halal, kemudian yang kedua mubah, yang ketiga israf adalah haram. Walaupun kita memproduksi suatu barang, jasa yang itu halal, tapi kalau sudah israf, salah satu contoh gampangan ukurannya, keluarga 2, mobilnya 10, itu namanya israf. Boleh saja kalau memang kita punya kekayaan yang melimpah, tapi itu israf. Itulah yang disebut sebagai teori produksi di dalam ekonomi Islam, disebut sebagai israf. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka terhadap orang-orang yang berlebihan. Oleh karena itulah ada kontrol. Ada kontrol di dalam sistem ekonomi Islam, yakni instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya.
Yang tentunya bisa jadi ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat profesi, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah instrumen. Namun, walaupun kemudian kita bayar zakat, dalam konteks kegiatan ekonomi kita tidak boleh melakukan israf, tidak boleh melakukan ribawi, tidak boleh kemudian gharar. Gharar itu artinya penipuan. Ya, yang penting menghasilkan rupiah, maka diperbolehkan. Itulah yang disebut sebagai menghalalkan segala cara. Oleh karena itulah maka kenapa kemudian dalam teori ekonomi syariah dikatakan kita ketika mengkonsumsi sesuatu maka dengan halalan thayyibah. Halal dan thayyib. Mungkin halal ada sertifikat halalnya sudah jelas ya. Tapi kalau thayyib ternyata luar biasa. SOP-nya menurut hazard analisis critical itu hazard itu ternyata SOP-nya sangat luar biasa. Misalnya dalam sebuah perusahaan mau tersertifikasi halal, maka barang-barang yang mau ya disertifikasi itu harus steril. Tidak boleh, mohon maaf, produksi dekat misalnya dengan pengolahan sampah karena terjadi ya pelimpahan bakteri dan sebagainya. Itu thayyib ternyata. Saya belajar tentang thayyib itu 2 hari. Ya, ada yang disebut sebagai sertifikat kompetensi auditor halal. Ternyata 3 hari, 2 hari, dan ini belum selesai. Ya, itu konsep thayyib di dalam Al-Quran itu sampai kemudian ada sertifikat kompetensinya, belum sertifikat halalnya. Hadirin rahimakumullah, barangkali kultum ini memperingatkan kepada kita semuanya, wabil khusus kepada kultum ya pribadi, memang adunya mata unghur. Oleh karena itulah mari ya dalam aktivitas kegiatan kita ya dalam rangka agar supaya mimpi dan cita-cita kita berpuasa agar supaya menjadi orang yang bertakwa, tentu beriman dan beramal soleh. Nah, beramal soleh kriterianya banyak. Oleh karena itulah mari kita sama-sama paling tidak ya untuk diri kita sendiri harus jujur, harus disiplin, tidak iri, tidak dengki, bahkan tidak menyakitkan kepada orang lain. Itulah salah satu dari sifat-sifat zat yang kemudian kita halikkan agar supaya menjadi tajalli. Nah, tajalli itu artinya memperlihatkan sifat-sifat karakter seorang muslim menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, itulah salah satu dari kriteria orang yang bertakwa dalam tinjauan tasawuf dan dalam tinjauan etika bisnis Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal hidayah wal taufiq wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.